Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Anda dilahirkan tanpa sedikit pun ingatan tentang siapa diri Anda sebenarnya? Mengapa? Setiap kali Anda meninggal, Anda kembali sepenuhnya terhapus, diatur ulang, siap untuk mengulangi pola yang sama, membuat kesalahan yang sama, dan menghidupkan kembali rasa sakit yang sama? Kebanyakan orang menerima ini sebagai hal yang normal, seolah-olah itu hanyalah bagian dari kehidupan. Namun Elena Blavatsky, salah satu okultis paling berpengaruh dalam sejarah, mengajukan pertanyaan yang hampir tidak ada yang berani tanyakan. Siapa yang diuntungkan dari kelupaan Anda? Dan jawaban yang dia temukan dapat sepenuhnya mengubah pemahaman Anda tentang kematian, reinkarnasi, dan keberadaan Anda sendiri. Apa yang diungkapkan Blavatsky bukanlah teori konspirasi murahan atau paranoia zaman baru. Ini adalah pengetahuan okultisme yang disembunyikan selama ribuan tahun, dilestarikan dalam teks-teks Gnostik kuno, ajaran hermetik terlarang, dan doktrin timur yang sengaja disalahartikan untuk barat. Dikatakan ada sistem yang beroperasi di dimensi yang lebih tinggi yang mencegat kesadaran pada saat kematian dan secara paksa mengembalikannya ke alam fisik. Ini bukan sekadar karma alami, atau proses evolusi spiritual. Ini adalah mekanisme kontrol, daur ulang energi kesadaran yang kompulsif. Dan hari ini, Anda akan memahami persis bagaimana sistem ini bekerja. Para Archon. Nama ini mungkin tidak berarti apa-apa bagi Anda jika Anda hanya mempelajari spiritualitas populer. Tetapi bagi kaum Gnostik kuno, bagi para peneliti hermetisme, bagi Blavatsky, dan bagi mereka yang benar-benar telah menjelajahi lapisan realitas metafisik yang lebih dalam, para Archon adalah entitas yang telah membangun dan memelihara matriks penangkapan, mencegat jiwa-jiwa di bidang astral bawah. Roda samsara, konsep yang secara dangkal dikenal oleh semua orang, bukanlah sekadar filosofi Hindu yang indah. Ini adalah teknologi metafisik, mesin daur ulang kesadaran yang sesungguhnya. Dan Anda akan menemukan tidak hanya bagaimana cara kerjanya, tetapi juga bagaimana Blavatsky mengajarkan cara menavigasi sistem ini tanpa ditangkap kembali. Mari kita mulai dengan sesuatu yang jelas yang sebenarnya tidak dipertanyakan oleh siapapun. Anda dilahirkan sepenuhnya terhapus. Tidak ada ingatan tentang kehidupan masa lalu. Tidak ada ingatan tentang apa yang terjadi antara kematian terakhir Anda dan kelahiran Anda saat ini. Anda tidak mengingat bidang astral. Anda tidak ingat memilih orang tua Anda. Anda tidak menyimpan ingatan tentang persiapan prainkarnasi apapun. Tidak ada. Sebuah lembaran kosong sepenuhnya. Dan semua orang menganggap ini sebagai hal yang paling alami di dunia. Bayi lahir tanpa ingatan, bukan? Begitulah seharusnya. Namun Blavatsky mengajukan pertanyaan yang mengganggu. Jika Anda benar-benar berevolusi, mengapa melupakan itu perlu? Pikirkan sejenak. Jika Anda pergi ke sekolah untuk belajar matematika, Anda tidak menghapus semua yang Anda pelajari di kelas 1 ketika Anda naik ke kelas 2. Anda mengumpulkan pengetahuan dan membangun di atas fondasi sebelumnya. Namun, dalam reinkarnasi, yang konon merupakan proses pendidikan jiwa terbesar, Anda kehilangan segalanya di setiap siklus. Anda mulai dari awal. Anda mengulangi kesalahan yang sama. Anda tersandung pada rintangan yang sama. Anda mengembangkan ketakutan yang sama, kebiasaan buruk yang sama, trauma yang sama. Bagaimana ini bisa menjadi evolusi sejati? Jawaban Blavatsky langsung dan brutal. Melupakan bukanlah efek samping dari reinkarnasi. Justru itulah tujuannya. Seseorang membutuhkan Anda untuk melupakan. Seseorang mendapat manfaat besar dari amnesia Anda. Dan seseorang ini tidak tertarik pada evolusi sejati Anda. Karena jika Anda benar-benar berevolusi, Anda akan meninggalkan sistem, Anda akan membebaskan diri, dan entitas ini akan kehilangan sumber energi. Pertanyaan selanjutnya menjadi tak terhindarkan. Siapa yang mengoperasikan sistem ini? Disinilah kita memasuki ranah para Archon. Ketika Blavatsky mempelajari manuskrip Gnostik jauh sebelum menjadi populer di abad ke-20, ia sudah memiliki akses ke versi yang disimpan oleh perkumpulan rahasia tertentu. Dalam teks-teks ini, ia menemukan deskripsi yang sangat detail tentang entitas non-fisik yang disebut Archon.
Ini bukanlah setan dalam pengertian Kristen yang disederhanakan. Mereka bukanlah setan kecil bertanduk yang menggoda manusia untuk berbuat dosa. Mereka dikatakan sebagai kecerdasan yang beroperasi di lapisan bawah bidang astral dan memakan energi emosional yang padat. Mereka ada dalam pita frekuensi tertentu, persis sama dengan yang dihasilkan oleh emosi berat yang terus-menerus dihasilkan manusia. Takut, marah, rasa bersalah, malu, nafsu yang tak terkendali, iri hati, atau keputusasaan. Emosi-emosi ini bukan sekadar perasaan. Emosi-emosi ini juga merupakan energi. Energi yang dapat dipanen, dikonsumsi, dan digunakan. Menurut kaum Gnostik, pemimpin mereka adalah entitas yang disebut Yaldabaoth, juga dikenal sebagai Demiurge. Entitas ini akan menampilkan dirinya sebagai Tuhan Pencipta, Dewa tertinggi. Tetapi Blavatsky menegaskan bahwa ini adalah tipuan. Ia hanya akan menjadi arsitek penjara material. Ia tidak akan menciptakan alam semesta sejati atau realitas absolut, melainkan simulasi dalam realitas, matriks pada di mana kesadaran dapat terperangkap dan dieksploitasi seperti ternak energi. Para archon kemudian akan menjadi pelayannya, penjaga dan pengawas pertanian jiwa ini. Blavatsky menghubungkan elemen-elemen yang hampir tidak pernah disatukan sebelumnya. Ia membandingkan archon Gnostik dengan asura dalam Hinduisme, penguasa karma dalam teosofi, dan entitas yang dijelaskan dalam tradisi hermetik tertentu. Ia menarik kesimpulan yang mencolok, budaya yang berbeda, nama yang berbeda, tetapi fungsi yang identik. Entitas-entitas yang mendapat keuntungan dari ketidaktahuan manusia dan perlu menjebak manusia dalam siklus tersebut. Entitas-entitas yang mengambil untung dari penderitaan dan intensitas emosional yang dihasilkan oleh kehidupan materi. Mekanisme utama dari kontrol ini, menurutnya, adalah roda samsara, siklus kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali. Umat Buddha mengajarkan bahwa itu adalah siklus penderitaan yang harus dihindari melalui pencerahan. Umat Hindu berbicara tentang karma, yang dibayar dan diakumulasikan selama beberapa kehidupan. Sekilas, ini tampak adil dan bahkan seimbang, seperti sistem pendidikan kosmik yang dirancang dengan sempurna. Namun Blavatsky membawa analisis ini jauh lebih jauh. Ia menegaskan bahwa roda samsara bukanlah hukum alam kosmos, tetapi struktur buatan. Sebuah teknologi metafisik yang dipelihara oleh kekuatan sadar yang membutuhkan kehadiran Anda secara terus-menerus, bergantung pada energi emosional yang dihasilkan kehidupan Anda di sini. Dari perspektif ini bukan tentang evolusi spiritual Anda, tetapi tentang panen. Anda akan secara harfiah ditanam dalam tubuh manusia, tumbuh selama beberapa dekade sambil menghasilkan emosi yang intens. Kemudian, pada saat kematian, seringkali dipenuhi rasa takut dan intensitas emosional. Anda akan dipanen sebelum ditanam kembali. Sebuah siklus pertanian. Anda akan menjadi hasil panen. Dan mereka, para petani. Pertimbangkan efisiensi sistem seperti itu. Anda dilahirkan tanpa ingatan, jadi Anda harus mempelajari kembali semuanya. Masa kanak-kanak menghasilkan rasa takut akan ditinggalkan, kegelapan, atau penolakan. Masa remaja menghasilkan rasa tidak aman, kecemasan, dan kebingungan hormonal. Masa dewasa membawa tekanan finansial, hubungan yang beracun, penyakit, dan keausan waktu. Usia tua, pada gilirannya, memicu rasa takut akan kematian, penyesalan, dan keinginan putus asa untuk tetap hidup. Kemudian Anda mati dalam gelombang emosi yang intens, dan siklus dimulai lagi. Menurut pandangan ini, itu adalah lingkaran yang hampir sempurna. Tetapi bagian yang jarang dibahas adalah apa yang terjadi pada saat-saat pertama setelah kematian fisik. Dalam tulisan-tulisan teosofinya, Blavatsky menggambarkan momen ini secara rinci. Anda akan meninggalkan tubuh Anda sambil tetap sadar, tetap menjadi diri Anda sendiri. Anda akan melihat tubuh Anda yang tak bernyawa dan menyadari bahwa Anda terus ada, bahwa Anda masih berpikir dan merasa. Anda tidak akan berhenti eksis. Anda hanya akan berubah keadaan. Saat itulah cobaan sesungguhnya akan dimulai. Anda akan memasuki apa yang disebut Blavatsky sebagai Kamaloka,
bidang astral bawah. Dimensi perantara yang terletak di antara dunia fisik dan bidang yang lebih tinggi. Dan menurut teori ini, justru di sanalah para archon beroperasi. Mengapa? Karena frekuensi getaran Kamaloka sesuai dengan emosi yang padat, keinginan materi yang belum terselesaikan, dan keterikatan duniawi. Jika Anda mati dengan rasa takut, marah, atau keterikatan yang kuat, kesadaran Anda secara alami akan tetap selaras dengan frekuensi ini. Dan disitulah para archon dapat mencegat Anda. Mereka tidak akan muncul sebagai monster. Itu akan terlalu jelas. Anda akan segera melarikan diri. Menurut catatan ini, mereka ahli dalam memanipulasi persepsi. Mereka menggunakan ilusi yang dipersonalisasi berdasarkan kepercayaan agama, budaya, dan keterikatan emosional Anda. Seorang Kristen mungkin melihat Yesus atau malaikat. Seorang penganut Buddha mungkin melihat Buddha atau Bodhisattva. Seseorang yang sangat terikat pada orang yang dicintainya mungkin melihat orang yang dicintainya memanggilnya dengan penuh kasih sayang. Menurut teori ini, penampakan-penampakan ini adalah proyeksi yang dibangun dari ingatan dan energi emosional Anda sendiri. Para archon membaca ingatan Anda baru-baru ini dan menciptakan ilusi yang sempurna untuk Anda, untuk meyakinkan Anda untuk kembali. Kata kunci di sini adalah memilih. Mereka tidak akan memaksa Anda secara langsung. Itu akan melanggar hukum kosmik tertentu yang harus mereka hormati. Sebaliknya, mereka akan memanipulasi Anda untuk memilih dengan kehendak bebas Anda sendiri. Anda akan percaya bahwa Anda membuat keputusan bebas, padahal sebenarnya Anda telah dibimbing menuju keputusan itu. Salah satu alat manipulasi yang paling efektif adalah apa yang dikenal sebagai cahaya putih yang terkenal. Dalam banyak pengalaman mendekati kematian, orang melaporkan melihat terowongan yang mengarah ke cahaya yang luar biasa, merasakan cinta yang sangat besar dan daya tarik yang tak tertahankan terhadapnya. Banyak yang menafsirkan ini sebagai kehadiran Tuhan. Tetapi Blavatsky memperingatkan bahwa tidak semua cahaya berarti pembebasan. Di Kamaloka, entitas tertentu dapat menciptakan pengalaman cahaya yang sangat menggoda. Dalam beberapa kasus, cahaya tersebut benar-benar dapat mengarah ke alam yang lebih tinggi. Tetapi dalam kasus lain, itu hanyalah pintu masuk ke terowongan daur ulang. Perbedaannya akan bergantung pada tingkat kesadaran. Blavatsky menekankan satu gagasan penting, seseorang harus sadar pada saat kematian. Jika seseorang meninggal dalam keadaan panik, kebingungan, atau putus asa karena berpegang teguh pada kehidupan, mereka akan kekurangan daya penghakiman. Mereka hanya akan mengikuti cahaya pertama yang muncul. Namun, seseorang yang telah mengembangkan kesadaran sepanjang hidupnya dapat mengamati, mempertanyakan, dan berhenti sejenak sebelum bertindak. Mereka dapat bertanya pada diri sendiri, apakah cahaya ini menarikku masuk, atau apakah aku memilih untuk pergi ke sana? Apakah perasaan cinta ini tulus, atau hanya godaan emosional? Apakah aku sedang dibimbing ke atas, atau dialihkan ke siklus baru? Beberapa tradisi juga berbicara tentang penghakiman setelah kematian, tinjauan lengkap atas kehidupan seseorang. Anda akan melihat semua tindakan Anda dan konsekuensinya. Kemudian akan dijatuhkan penghakiman. Ini tampak adil. Namun, Blavatsky menegaskan bahwa pengadilan ini pun bisa jadi sandiwara. Anda akan dihadapkan dengan semua kesalahan Anda, dengan setiap momen ketika Anda bisa bertindak berbeda. Entitas yang menampilkan diri sebagai hakim karma atau guru spiritual mungkin kemudian memberitahu Anda bahwa Anda harus kembali untuk menebus dosa-dosa Anda. Diliputi rasa bersalah dan rasa kewajiban, Anda akan setuju untuk bereinkarnasi. Bukan karena benar-benar perlu, tetapi karena Anda akan yakin bahwa itu adalah tanggung jawab moral Anda. Menurut teori ini, sistem tidak perlu memaksa Anda. Sistem hanya perlu meyakinkan Anda bahwa kembali adalah kewajiban Anda. Dan ketika Anda setuju, proses kembali akan dimulai. Blavatsky menggambarkan 3 tahap utama: penghapusan ingatan secara bertahap, penanaman, hutang karma, buatan yang memengaruhi kehidupan selanjutnya, dan kompresi kesadaran tak terbatas dalam batasan tubuh manusia. Sedikit demi sedikit, Anda akan melupakan segalanya. Siapa Anda?
apa yang Anda pahami setelah kematian, dan bahkan keberadaan sistem tersebut. Kemudian Anda akan dilahirkan kembali, dan siklus akan dimulai kembali. Blavatsky tidak hanya menggambarkan sistem ini. Ia juga menegaskan bahwa dimungkinkan untuk keluar dari siklus ini. Menurutnya, persiapan harus dimulai selama masa hidup seseorang. Penting untuk belajar mengurangi keterikatan emosional yang berlebihan, menumbuhkan kesadaran, dan mengembangkan kebijaksanaan. Ia juga berbicara tentang praktik spiritual dan mantra tertentu yang mampu melindungi kesadaran di alam halus. Gagasan utamanya sederhana, kebebasan bergantung pada tingkat kesadaran pada saat kematian. Jika seseorang mengalami momen ini dengan jernih, mereka dapat mengenali ilusi dan menolak untuk memasuki siklus tersebut. Blavatsky bahkan mengklaim telah secara sadar mempersiapkan transisinya sendiri. Menurut para pengikutnya, ia tetap jernih hingga napas terakhirnya dan menyeberang ke alam astral tanpa dicegat. Mengapa gagasan-gagasan ini dianggap berbahaya? Karena setiap pengetahuan yang menjanjikan pembebasan mengancam struktur kekuasaan. Jika manusia benar-benar tahu bahwa pada intinya mereka adalah kesadaran yang tak terbatas, mereka akan jauh lebih enggan menerima keterbatasan dan sistem yang mengendalikan mereka. Saat ini, terlepas dari apakah Anda percaya pada visi ini atau tidak, pertanyaan mendasar tetap sama. Apa yang Anda lakukan dengan informasi ini? Akankah Anda kembali ke mode autopilot, atau mulai mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan? Karena satu hal yang pasti, saat kematian akan datang suatu hari nanti. Ini bukan pertanyaan, jika, tetapi, kapan. Dan pada saat itu, akan terlambat untuk mulai mempersiapkan diri. Anda akan siap, atau tidak? Blavatsky mengatakan bahwa para archon dapat memanipulasi, tetapi mereka tidak dapat memaksa kesadaran yang benar-benar terbangun. Kekuatan tertinggi akan selalu berada di tangan kebijaksanaan. Dia mungkin telah menunjukkan sebuah jalan. Kita masih perlu melihatnya untuk menentukan apakah Anda akan memutuskan untuk mengambil langkah pertama.